Kota Padang, Sumatera Barat, hingga kini masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, kematian Afif Maulana, bocah Malang asal Padang yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, hingga kini belum menemui titik terang. Walau Afif telah tiada, namun jasad Afif masih bisa berbicara. Luka lebam pada tubuh Afif diyakini keluarga Afif tewas, diduga setelah ditangkap polisi. Wajahnya nggak apa-apa. Habis itu saya lihat pokoknya badannya ininya memar, Bu. Sana udah mulai, udah mulai curiga saya, Bu. Ini nggak ada tawuran nih. Apa kecurigaan abang pada saat itu? Badannya nih, Bu. Kata polisi kan tawuran. Itu nggak ada. Ini wajahnya bersih. Ini nggak apa, cuma ininya aja, Bu. Yang abang curigai ini pada saat itu setelah melihat kondisi jenazah Afif, apa yang terjadi pada Afif sebenarnya? Ini kayak ada penyiksaan. Pihak keluarga meyakini Afif tewas setelah diduga dianiaya di kantor polisi. Saksi-saksi yang lain pas. Si Afif baris gini, Bang. Ini Adit, ini saya, Bang. Ini saya, Bang. Ini Afif. Dipukul di garasi mobil, Bang. Di garasi mobil? Iya, parkiran mobil. Di Polsek ini? Polsek Kuranji. Dan inilah bukti kesaksian rekan Afif yang diyakini keluarga bahwa Afif tewas setelah diduga dianiaya polisi. Jadi, si Afif gue nyepacin polisi. Iya, Pak. Tanganan di situ dong. Iya, Pak. Nampak ada dia kan? Nampak kan jujur saja, Bek. Udah ada, nak ingin berlebih sekurang dong. Iya, Pak. Para orang menanganan si Afif gue. Banyak paling murah, Pak. Menanganan Afif gue. Iya, Pak. Polisi menanganan tuh. Iya, Pak. Akama Afif gue nyebawa lah. Sabuin siapa tuh deh. Ini sesuai dihukum di situ tempe, Pak. Ini di mana tuh? Polsek Kuranji, Pak. Oh, nyebut ke polsek tuh. Iya, Pak. Berarti Afif pula nyebut lo ke polsek tuh. Iya, Pak. Di muka ke polsek itu yang mana? Di parkiran auto Polsek, Pak. Di parkiran ke polsek tuh. Iya. Aktif nyantanan dek polisi. Iya. Para orang polisi tuh. Banyak, Pak. Berarti nampak di Yusuf tuh sana mau. Wahyu, Pak. Nampak di Pak Afif mulai tanganan tuh. Iya, Pak. Albaga ya Afif tampun. Iya, Pak. Campur yang kayak apa? Nyerapin campur yang tetap ditangani, Pak. Si Afif kok. Iya, Pak. Berarti Sadit guna bertu anak kecilnya po Tajuna. Iya, Pak. Meski telah banyak bukti dan saksi yang dikumpulkan keluarga dan dinilai mampu mengubah keadaan, namun di satu sisi pihak kepolisian menyebut tak menemukan keterlibatan polisi atas kematian Afif Maulana. Senin 1 Juli 2024, pihak kepolisian Polda Sumatera Barat memberikan pernyataan. Berharap kasus kematian Afif bisa ditutup hingga ada bukti atau novum baru. Keluarga dan kuasa hukum Afif Maulana tak patah arang. Mereka lalu berjalan mencari keadilan. Keluarga dan kuasa hukum Afif Maulana kemudian pergi ke Jakarta. Mereka menemui Komnas HAM untuk melanjutkan mengadu kekecewaannya terhadap kepolisian Polda Sumatera Barat. Merasa kecewa lah sama Polda Sumbar. Soalnya dia orangnya nggak sportif. Masa udah banyak kejanggalan di tubuh keponakan saya. Saksi pun dah bilang si Afif ini udah ada di Jembatan Kuranji disiksa. Dia pun lihat. Di Jembatan Kuranji dah dikerumunin juga sama polisi. Masih ditutupin juga sama pihak kepolisian. Mau ke Mabes lagi, Mbak. Soalnya Polda di Sumbar udah nggak percaya lagi, Mbak. Udah banyak bohongnya. Kecurigaan pihak keluarga semakin memuncak saat rekaman CCTV yang merekam kejadian penganiayaan hilang di Polsek Kuranji. Penyebab jatuh si Afif ini ditendang sama polisi, Sabara, sama si Adit. Sudah ada saksi yang... Udah, si Adit itu saksinya, rekamannya pun udah ada. Sekampung yang rekam si Adit itu. Hampir di tangan polisi udah lain lagi ceritanya. No viral, no justice.
Merespon hilangnya CCTV di Polsek Kuranji, pihak Polda Sumatera Barat mengaku pemeriksaan tim informasi teknologi Polda Sumatera Barat terhadap CCTV baru dilakukan pada 23 Juni 2024 lalu, usai kasus kematian Afif viral. Untuk melanjutkan mencari keadilan, pihak keluarga Afif kini telah mengupayakan bantuan hukum, juga turut mengupayakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar saksi lain bisa dilindungi dan terhindar dari rekayasa polisi. Otomatis saya kecewa, Mbak. Ini kan terlihat Polda terkesan terburu-buru menutup kasus ini, karena masih banyak saksi yang lain yang belum dimintai keterangan. Ini bahwa Afif Maulana dengan membawa pedang yang panjang ini, dia sudah persiapan untuk berangkat ke rumahnya Aditya dengan percakapan di WA-nya. Satu peristiwa dengan dua versi pendapat berbeda. Berdasarkan keyakinan dan bukti yang dimiliki keluarga, Afif Maulana tewas diduga setelah dianiaya polisi. Sementara pihak kepolisian Polda Sumatera Barat meyakini bahwa Afif Maulana tewas akibat lompat dari jembatan Kuranji, Kota Padang. Usai pihak keluarga membeberkan bukti temuannya, kepolisian Polda Sumatera Barat justru mengeluarkan bukti bahwa Afif diduga terlibat aksi tawuran. Inilah bukti video yang dipaparkan pihak kepolisian. Dalam video tersebut, kepolisian menyebut adanya fakta yang memperlihatkan sejumlah anggota Sabara Polda Sumatera Barat menemukan sejumlah kendaraan yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Bahkan, dalam bukti video yang diperlihatkan pihak kepolisian Polda Sumatera Barat, terlihat pelaku tawuran membawa sejumlah senjata tajam. Tak hanya itu, dari temuannya yang baru dirilis ke publik, pihak kepolisian Polda Sumatera Barat juga menemukan bukti baru percakapan Afif Maulana dan Adit dari handphone milik Afif Maulana. Berdasarkan temuannya, polisi menyebut Afif diduga telah menjadi bagian peserta aksi tawuran. Baik. Ini adalah beberapa gambar yang kami ambil, ini bahwa Afif Maulana dengan membawa pedang yang panjang ini, dia sudah persiapan untuk berangkat ke rumahnya Aditya dengan percakapan di WA-nya. Jadi chattingannya itu memang pukul 20.30 itu sudah menanyakan kapan jadwal tawurannya. Kemudian dijawablah oleh Aditya, silakan datang ke rumah karena saya belum tahu jadwalnya. Atas dasar itulah, Polda Sumatera Barat bersikukuh jika tewasnya Afif Maulana bukan disebabkan oknum polisi yang menghajarnya, melainkan lompat dari jembatan Kuranji. Saat Aditya ditangkap oleh anggota polisi ini, Aditya sempat menyampaikan informasi kepada polisi yang menangkapnya itu dengan kata-kata, "Pak, ada teman saya yang melompat." Tetapi polisi tadi itu tidak terlalu menghiraukan, karena polisi itu justru tidak percaya kalau ketinggian seperti itu, si namanya yang membonceng tadi, "Pak, teman saya yang membonceng itu melompat." Seolah tak terima jika anaknya tewas karena melompat ke jembatan Kuranji, ibunda Afif pun meradang. Apalagi saat ditemukan jasad Afif masih utuh. Saya dari Mama Afif Maulana tidak menerima kata-kata dari Bapak Kapolda Sumbar bahwa anak saya Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji Padang. Yang setahu saya ya Pak, anak saya itu tidak pernah tawuran dan dia anak rumahan.
Kalau memang dia jatuh, pasti dia ke telinganya berdarah, Pak. Ya Allah. Terus tangannya sebelah kiri kayak ada rotan, Pak, yang dipukul. Maaf, Pak. Dugaan tewasnya Afif akibat dianiaya oknum polisi pun dibeberkan sang paman. Dari 2 saksi yang ditemuinya, Afif Maulana berada di Polsek Kuranji. Saya udah 3 orang saya timun saksi sana, Bang. Yang pas dalam Polsek Kuranji itu. Yang nomor 2 gitu juga dilihat di jembatan Kuranji dikerumunin sama polisi. Yang saksi nomor 3 pas disiksa si Afif nih, dia lihat, kamu kenal nggak sama wajah nih? Kenal, Bang. Di mana kenalnya? Pas di Polsek. Katanya. Ini dikerumunin atau disiksa, Bapak? Supaya tidak berbeda Dikerumunin diksinya. di jembatan Kuranji, disiksa di Polsek Kuranji, Bang. Nggak ada dia lompat, Bang. Kalau lompat patah-patah tuh, Bang. Penyiksaan yang diterima Afif pun dipertegas oleh LBH Kota Padang. Indira mengungkapkan jika pihaknya memiliki bukti dokumentasi penyiksaan. Kami menemukan tanda-tanda penyiksaan di tubuhnya. Jadi ada yang bekas rotan di punggung, tendangan di punggung begitu ya. Lalu kemudian juga ada sulutan rokok, bahkan mereka mengatakan mereka juga disetrum. Nah, apa yang membuat LBH Padang sangat yakin? Satu, kami yakin waktu itu melihat bahwa anak-anak selain Afif itu disiksa. Itu pertama, karena kami melihat dengan mata kepala sendiri dan kemudian kami mendokumentasikan hasil-hasil penyiksaan itu. Itu pertama. Kalau temannya Afif disiksa, kenapa Afif tidak? Itu pertanyaannya. Tinggi peluang dong dia disiksa. Yang kemudian, yang kedua, kenapa LBH Padang sangat yakin Afif disiksa? Apakah si korban ini dibawa juga ke TKP Polsek? Apakah dia tidak dibawa Polsek, langsung hilang di jembatan itu. Nah, kalau langsung hilang di jembatan itu, Kapolda kecepatan ngomongkan sesuai prosedur. Hari ini masih banyak hal yang mau kita sampaikan kepada Ibu semua, bertepatan pada hari kawan-kawan semuanya, tidak hanya itu, banyak yang terjadi sekarang. Kematian Afif Maulana, bocah Malang asal Padang, terus disorot publik. Tak hanya keluarga, masyarakat pun mendesak aparat kepolisian Polda Sumatera Barat untuk membuka tabir secara transparan tentang penyebab kematian Afif Maulana. Tidak setuju atas deklarasinya Polda. Ya, Afif Maulana, pelajar berusia 13 tahun yang tewas dan ditemukan di kolong jembatan Kuranji Kota Padang, kini masih menjadi tanda tanya. Berdasarkan kronologi dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, Afif Maulana dibonceng Adit ikut konvoi dengan teman lainnya dari arah Teluk Bayur ke arah Balai Baru pukul 4 pagi. Sesampainya di jembatan Batang Kuranji, rombongan polisi menghampiri dengan motor LXX. Rombongan lalu kaget dan tancap gas. Polisi dari belakang menendang motor Adit. Afif Maulana dan Adit pun terjatuh di jalur kiri jembatan. Afif Maulana dikerumuni polisi yang membawa rotan. Afif Maulana pun langsung dibawa ke Polsek Kuranji yang berada tak jauh dari jembatan Kuranji. Saat itu, Adit tak melihat lagi Afif Maulana hingga pagi hari. Afif Maulana lalu ditemukan tewas, mengapung di kolong jembatan pada pukul 11.55. Demi mencari tahu apa yang terjadi, setelah kasus Afif Maulana viral, Kepolisian Polda Sumatera Barat kemudian melakukan olah TKP. Bersama Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, di jembatan Kuranji ini, polisi kemudian melakukan identifikasi pada beberapa lokasi yang diduga tempat peristiwa terjadi. Dari proses investigasi malam itu, Kompolnas kemudian merilis hasil temuannya.
Apa yang beredar di media, berapa terbukti tidur rokok, nendang dan sebagainya sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh saya nggak kenal namanya karena pakaian preman. Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Jadi ini masih ada beberapa tahap sampai dengan nanti pemberkasan selesai dan maju ke sidang kode etik. Menanggapi temuan Polda Sumatera Barat dan Kompolnas, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji kemudian mempertanyakan terkait kesimpulan yang diambil Polda Sumatera Barat. Nah pertanyaannya, dia ada di sungai itu sudah mati, baru diceburkan ke sungai, atau masih hidup, terus didorong ke sungai. Nah TKP ada 2, apakah si korban ini dibawa juga ke TKP Polsek, apakah dia ada tidak dibawa Polsek, langsung hilang di jembatan itu. Nah kalau langsung hilang di jembatan itu, Kapolda kecepatan ngomongkan sesuai prosedur. Ya kalau sesuai prosedur, mestinya Sabara atau siapa atau Polri yang ada di TKP itu ngecek dulu, ada nggak orang yang hilang atau apa. Jadi nggak sesuai prosedur lah itu. Jadi Kapolda jangan cepat-cepat begitulah. Bila melihat kondisi jasad Afif Maulana, mungkinkah Afif Maulana tewas karena jatuh dari ketinggian? Untuk menjawab ini, kemudian kami mendatangi Dr. Ade Firmansyah, seorang dokter forensik. Ketika orang itu jatuh dari ketinggian, ya itu tadi, dalam kurang dari 10 meter itu posisi dia akan seperti ini. Sehingga pasti akan... Nah, kemudian dia akan rolling, dan kemudian di antara 10 sampai 30 meter kita akan ketemu dia akan jatuh di daerah punggung. Ketika dia lebih dari 30 meter ya, dia akan rolling kembali dan kepala itu akan berada di bawah. Ini kalau unintentional dia akan seperti itu. Makanya pasti kalau memang benar ada jarak itu adalah 50 meter, maka kepala pasti akan jatuh dan mengalami hancur pasti. Mencari keadilan atas kematian Afif Maulana, hingga kini pihak keluarga terus mengupayakan untuk mencari titik terang. Melalui kuasa hukum keluarga Afif Maulana, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang melaporkan kasus dugaan pelanggaran etik Kapolda Sumatera Barat ke Mabes Polri. Kami melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Barat, Kasatreskrim Polresta Padang, dan 1 Kanit Jatanras dari Satreskrim Polresta Padang. Jadi terkait dengan pelaporan kepada Bapak Kapolda yang dilaporkan oleh keluarga korban, jadi tanggapannya dari Bapak Kapolda,